Tapi sorry, mungkin mengurangi cuti atau pindah ke pekerjaan lain sih yang lo kerjakan sekarang nih? Gue sebenarnya sekarang lebih kayak jauh mengurangi syuting sih sebenarnya. Maksudnya kayak kemarin baru sebulan inilah kan gue alhamdulillah kayak ada program gitu ya, ngepas gitu. Ya paling handle sama misalkan gue ada pekerjaan lain sih. Gitu aja sih. Lebih ke bisnis atau seperti apa sih? Ya ada bisnis juga sih. Tapi ya kecil-kecil aja bro, yang penting bisa makan aja. Gitu. Tapi ada rencana mau nambah ngomongan lagi buat nemenin? Ada pembicaraan, cuman kalau gue pribadi sih gue bilang sama Martin, ntar lah tunggu Uziel udah 2 tahun, jadi pada saat dia anak keduanya lahir ya bedanya hampir mau 3 tahun lah, gitu sih baru pembicaraan. Soalnya kan gue bilang gue pengen memaksimalkan dulu lah gitu kan. Kalau misalnya anak zaman sekarang tuh ada yang bilang takutnya ntar kasih sayangnya terbagi-bagi. Cuman kalau gue sih pengen kebagian Uziel dulu lah sama istri gue. Karena Tapi di program atau apa? Nah di program untuk 3 tahun itu? Gua sih nggak di program, Natural cuman aja. ntar natural aja. Tapi ntar mungkin kalau misalkan udah waktunya mau itu ya mungkin ya ada program kecil lah paling lah. Gitu lah. Tapi kalau boleh tahu apa yang jadi perdebatan sama istri ketika ngurus anak nih yang paling? Kalau gue tuh kan orangnya lebih rewel gitu. Jadi gue tuh pemikiran gue tuh 2 langkah ke depan gitu. Misalkan dia lagi main di sini, gue tuh udah mikir, wah awas dia kepetok ini. Terus tinggi. Jadi tuh misalkan ada beberapa gitu dia lagi lari, gue tuh udah mikir, wah ini potensi bisa kalau kejedot bahaya, ini kejedot bahaya. Jadi gue kayak itu tuh awasin dong gitu. Sedangkan bini gue ya udah sih nggak apa-apa namanya anak kecil gitu aja. Tapi bisa ada yang bilang juga jadi overthinking gitu ketika iya benar, jatuhnya jadi ya. overthinking gitu. Jadi kadang-kadang gue kayak kalau misalkan ada kayak misalkan kumpul gitu ya, atau dia lagi main ke tempat permainan gitu, gue tuh merhatiin gitu ya. Gue takutnya gitu ya, ada anak kecil ya, kayak jahat segala macam gitu ya. Tapi alhamdulillah sih nabrak aja. gitu. Enggak, kalau nabrak nggak sengaja sih nggak apa-apa kan. Mungkin kan namanya anak kecil kan ada yang jahil atau segala macam. Gue kan kayak dalam hati awas aja gitu. Untuk bapaknya nih. Ya maksudnya kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Bapak sendiri yang paham lah kita. Gitu. Gue takutnya kayak contohnya ada anak kecil mungkinnya jahil entah itu nendang lah segala macam. Kalau anak kecil kan nggak tahu mana bahaya mana enggak kan. Tapi merasa beruntung gak sih punya istri seorang Martin yang kayaknya pandai banget dalam mengurus anak nih? Ya sebenarnya sih masya Allah tabarakallah ya, maksudnya bahagia juga gitu. Maksudnya kan gue mikirnya Martin itu kan dia kelahiran tahun 2000, harusnya kan dia umur sekarang umur 23, harusnya itu fase-fase dia lagi Evan. iya dong, lagi sama teman-teman, lagi main, lagi apa, berkarir segala macam. Cuman dia ya alhamdulillah bisa menempatkan posisi dia kayak ngurus anak terus di rumah. Martin itu tuh dia jarang keluar, bahkan gue pribadi suaminya ngomong, kamu tuh main dong sama teman-teman kamu di rumah mulu gitu, main di sana, malah gue di rumahnya gitu. Tapi Martin ya udahlah, mungkin kan dia lebih sering ngerjain pekerjaan kayak misalnya ada endorse ada apa gitu. Tapi bisa dibilang Martin sendiri ngurus anak sendiri tanpa ada babysitter. Sebenarnya ngurus anak sendiri, tapi tetap aja sih dibantu sama babysitter. Maksudnya kan contohnya kayak misalkan kayak ngeberesin barang-barang apa, tapi Martin kalau misalnya mau dia bisa kerjain sendiri, dikerjain sendiri sih. Gitu. Oke, thank you Bentar banget lagi momen Lebaran, persiapannya sejauh mana sih Momen di lebaran keluarga? ya, persiapan sama ya. Itu biasanya urusan cewek, kita disiapin bajunya tuh kembaran, jadi ahli Martin sama Couple. couple udah beberapa disiapin. Cuman kan ini Ali tuh tahun lalu di Tasik. Jadi waktu tahun pertama nikah di Bogor, tahun kedua di Tasik, sekarang di Bogor nih. Jadi persiapannya nggak terlalu begitu banyak karena udah biasa di Bogor. Mungkin pas tahun kemarin sih persiapannya tuh jadi sedikit lebih banyak pikiran aja. Kayak banyak pikiran gini nih, ini gue di umur gue yang 34 tahun ini nggak pernah mudik pulang kampung jauh, nah baru sekarang. Jadi apa aja nih persiapan yang harus gue bawa gitu. Karena kan dari Bandung ke Tasik jauh gitu, takutnya ada ketinggalan apa, jadi lebih prepare ke situ sih. Terus Uziel kan waktu umurnya masih kecil. Kalau gua anak kecil ya. Jadi bawa anak kecil, jadi pokoknya intinya apa yang terjadi peralatan bayi jangan ada yang ketinggalan gitu. Kalau kita kan udah besar ibaratnya mau kurang kaos, kurang apa bisa beli kan, kalau bayi kan kita jangan sampai. Terutama obat-obatannya juga ya. Iya, Vitamin. obat-obatan biasanya kalau kayak gitu sih udah disiapin sama nyokap gua, kalau nggak sama mertua sih. Ya paling obat pusing segala macam, soalnya kan gue termasuk
mabuk perjalanan juga ya, mungkin udah tua juga gue. Jadi kadang kalau daerahnya belok-belok tuh aduh gue pusing, gue gak kuat. Tapi pernah nggak sih di momen hari raya itu ngalamin yang namanya kemacetan total ketika mudik? Waktu yang ke Tasik enggak, karena kita ada motong jalan waktu jalur apa namanya gue belum tahu. Yang harusnya kalau kita ngomong jalan normal ya, normal itu paling dari Bandung ke Tasik 3 jam. Mungkin karena emang macet ya waktu itu kita nggak tahu, akhirnya kita memutuskan motong jalan. Waktu itu perjalanannya lancar, jalan terus tapi 6 jam. Di perjalanan 6 jam, tapi seru lah, maksudnya pada saat itu gue sangat menikmati karena kan gue seumur hidup pulang kampung Bogor lagi, sedangkan gue tinggal di Bogor. Orang nyokap bokap gue open house, jadi mau lebaran ya di rumah, jadi gue kayak kerjaan gue bangun sholat id, nunggu anak-anak datang, saudara datang gue tidur lagi udah. Terus bangun udah rame, baru ketemu saudara. Cuman kalau waktu pulang ke kampung kan ketemu saudara baru segala macem gitu. Terus ngerasain lah maksudnya nuansa takbiran di, soalnya kan waktu itu kan di Kabupaten Tasik di daerah Taraju Cikubang, jadi masih ibaratnya masih banyak kayak desanya juga, jadi kerasa gitu takbirannya. Terus main petasannya sama warga seru sih, ada happy-nya juga gitu. Maksudnya ternyata gue ngerasain juga ya, maksudnya pulang kampung gitu. Dulu kan pulang kota mulu, Bogor lagi bosen gue. Malam berapa rencananya? Apanya? Kayaknya sih gua malam takbiran nginep di rumah nyokap bokap gua di Bogor, jadi sholat id mungkin setelah udah kumpul-kumpul malamnya pulang ke Jakarta, karena kan sekarang tinggal di Jakarta jadi dekat lah. Nah, udah disiapin ampau-ampau buat ponakan, karena kan sebagai Sebenarnya sih ampau-ampau kayaknya ya sebenarnya mau disiapin juga pasti ditagih sama ponakan. Ya paling kebetulan sih ponakan-ponakan kan, kalau gua pribadi ponakan ada berapa sih, nggak nyampe 10 lah. Dan itu gue bocah-bocah belum kagak ngerti duit. Ibaratnya selipin aja kayak berapa nih buat kamu, ya pasti kayak gitu. Tapi ntar kita lihat aja 5 tahun ke depan udah pada ngerti duit pasti nagih lah. Martin sendiri orang yang seperti apa sih ketika mempersiapkan momen lebaran, seperti tadi bisa dibilang kan baju couple? Kalau Mardian itu sebenarnya lebih detail aja sih, maksudnya ingin lebih memaksimalkan momen gitu ya. Maksudnya kan dia kayak sekarang pengennya kapal, terus dari jauh-jauh hari udah disiapin, terus dia kayak sharing juga, kita ntar pakai bajunya ini ya warna ini ya. Dia lebih detail aja sih. Kalau kita kan sebagai laki-laki barangnya mau pakai koko yang bekas tahun lalu sih ya hayo aja, yang penting kan istri mana harus nomor 1.